إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Mari kita senantiasa menambah bekal takwa kita, karena sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah taqwa. Dan bagi seorang mukmin yang kita semua yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan setiap kita akan menemui ajalnya, maka sebaik-baik yang harus kita persiapkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangan-larangannya dan juga menjalankan segala yang Allah ridhai. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang beriman, sudah menjadi simah bagi orang-orang yang beriman, ciri-ciri orang beriman, mereka selalu berjuang dalam dua hal. Berjuang dalam ketaatan, berjuang dalam mendakwahkan agama Allah, berjuang dalam mengejar ridha Allah, dan juga berjuang dalam menjalani takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk umat ini seorang nabi yang sangat mulia, seorang nabi yang telah mencapai akhlaknya setinggi-tingginya akhlak. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah mencapai akhlak yang tertinggi. Dan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, mengatakan, wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka barang siapa yang ingin meneladani, yang ingin mencari teladan dalam perjalanan di dunia ini, maka sebaik-baik teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan kenikmatan yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga untuk umat ini Al-Qur'an, menjaga untuk umat ini hadis-hadis nabinya, dan menjaga untuk umat ini para ulama yang menyampaikan, yang menjaga Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh-contoh beliau, ucapan dan tindakan beliau dapat kita pelajari.
dapat kita baca sehingga menjadi teladan, sehingga kita memiliki ilmu yang kita bisa jadikan sebagai bahan bakar untuk kita menapaki perjalanan kita sebagai seorang mukmin. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah. Hampir seluruh hidupnya beliau abdikan, beliau habiskan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum beliau diutus menjadi nabi, beliau adalah orang yang berjuang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah diutus menjadi nabi, beliau adalah orang-orang pertama yang berjuang di jalan Allah, melawan kesyirikan, melawan kekufuran, melawan kebodohan yang menimpa kaum kafir Quraisy. Dan yang beliau dapati tidaklah pujian, yang beliau dapati bukanlah sanjungan, yang beliau dapati bukanlah gaji ataupun upah. Yang beliau dapati adalah cercaan, yang beliau dapati adalah cemooh, dan juga berbagai macam siksaan yang beliau hadapi dan juga oleh para sahabatnya. Dan beliau, sebagaimana beliau katakan, seorang nabi adalah orang yang paling berat siksaannya. Kemudian berikutnya adalah para sahabat dan juga setelahnya. Dan seberat-beratnya manusia yang diuji adalah para al-anbiya. Dan kalau kita melihat ujian Nabi SAW, beliau diuji dengan ujian yang luar biasa. Bukan hanya diuji dalam berdakwah, tapi beliau diuji juga dengan keluarganya, di mana tidaklah Nabi meninggal kecuali anaknya semua telah meninggal. Bagaimana sedihnya beliau SAW ketika ditinggal oleh putranya Ibrahim yang waktu itu masih kecil. Beliau diuji dengan meninggal putranya. Berbagai ujian beliau lalui dengan keimanan yang kuat. Ini seharusnya menjadi teladan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Hendaknya ketika berdakwah, ketika belajar, ketika menjalani berbagai macam ujian, maka seorang mukmin, akhlak yang terbaik yang dia miliki adalah kokoh di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berputus asa, selalu bersungguh-sungguh dan tidak pernah lepas dari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat generasi salaf, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan kepada kita para ulama yang mereka berjuang tiada henti. Setiap waktu yang mereka miliki mereka gunakan untuk membela agama Allah. Sebagai contoh di sana ada Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang mujahid, seorang mujaddid. Dikatakan Syekhul Islam karena beliau menguasai berbagai macam bidang ilmu agama. Seluruh hidup beliau habiskan untuk membela agama Allah. Seluruh hidup beliau habiskan untuk beribadah kepada Allah. Dan perjuangan yang beliau lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena kesungguhan beliau dalam talabul ilm, dalam belajar. Seluruh hidup beliau gunakan untuk berdakwah, untuk membela agama Allah, untuk menangkis syubhat, untuk menolak syubhat dari para ahlu bid'ah. Sampai di saat fitnah begitu dahsyatnya, beliau minta uzur kepada ibunya, mengirim surat kepada ibunya, meminta izin agar diizinkan untuk tidak menjenguknya karena yang beliau hadapi begitu besar. Yang beliau hadapi adalah fitnah yang begitu besar, sehingga menuntut beliau untuk berjuang bersama kaum muslimin. Beliau berjuang dengan penanya, beliau berjuang dengan tulisan-tulisannya, dan beliau berjuang juga dengan tangan dan pedangnya. Dan di akhir wafatnya, di akhir hidupnya, beliau tidak mendapati sedikit pun pujian, tidak mendapati sedikit pun rasa nyaman, tidak mendapati buah manis perjuangan selama seumur hidup beliau. Yang beliau dapati justru apa? Penjara. Yang beliau rasakan adalah usiran. Namun seorang ulama adalah orang yang beriman. Beliau yang kita lihat zahirnya tidak sama dengan apa yang beliau dapatkan dalam batinnya. Beliau mengatakan, kenapa musuh-musuhku sibuk sekali mengusirku?
sibuk ingin mendesakku, padahal surgaku ada dalam hatiku. Padahal surgaku ada dalam hatiku. Ketika mereka mengusirku, sesungguhnya aku sedang bertamasya. Ketika mereka mengasingkanku dalam penjara, membuatku tertekan dalam penjara, mengambil seluruh fasilitas dariku, sesungguhnya aku sedang berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang beliau katakan saat beliau sedang mengalami ujian yang berat. Yang beliau dapati justru ketentraman, yang beliau dapati justru ketenangan jiwa. Dalam perkataan yang lain beliau mengatakan, inna fid dunya la jannatun. Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang belum memasuki surga yang ada di dunia ini, maka dia tidak akan masuk dalam surga yang ada di akhirat nanti. Itulah yang beliau rasakan. Itulah yang beliau ingin sampaikan kepada generasi setelahnya. Teruslah kalian berjuang, teruslah kalian bersabar dengan ujian-ujian Allah berikan. Karena dunia ini hanya sementara. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang Allah berikan di dalam hati. Surga yang hakiki atau surga yang kita bisa nikmati sejak di dunia, itu letaknya di dalam hati. Dan seorang mukmin yang menjadi kebahagiaan buat dia, yang menjadi permata, yang menyejukkan matanya, bukanlah banyaknya harta yang dia miliki, bukanlah jabatan yang ia capai, bukanlah pujian yang dia dapatkan, tapi yang membuat hatinya bahagia, membuat hatinya tentram adalah ketika dia bisa masuk dalam surga dunia itu. Apa itu surga dunia? Allah mengatakan dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa di antara kalian beramal saleh dan dia beriman, kemudian baik itu kalian laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kalian kehidupan yang mulia, kehidupan yang indah. Syekh Sa'di mengatakan al-haya at-thayyibah, kehidupan yang indah adalah kehidupan seorang mukmin ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan seorang mukmin ketika dia merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan seorang mukmin ketika yang menjadi ukuran kebahagiaan adalah bagaimana dia membuat Allah ridha terhadapnya. Ketika seorang mukmin merasakan nikmat dalam beribadah, ketika seorang mukmin merasa yang paling penting dalam kehidupannya adalah bagaimana Allah ridha terhadap dirinya. Ketika seorang mukmin melihat dunia ini adalah hal yang sementara, dunia ini bukanlah hal yang terbaik, dan dunia ini tidaklah mampu memberikan apapun untuknya. Yang dia yakini yang dapat membuat dia bahagia adalah Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah seorang mukmin masuk dalam surga dunia. Dan kalau kita melihat sejarah para ulama, sejarah para pejuang kita, kaum muslimin, para salafun salih, ya, sering kita dapati yang menjadi tujuan hidup mereka adalah bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, bagaimana mereka mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sehingga mereka melaksanakannya. Yang mereka tuju bukanlah ridha manusia, yang mereka tuju bukanlah prestasi-prestasi dunia, yang mereka tuju adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kriteria orang-orang yang dapat masuk dalam surga dunia. Kriteria orang-orang yang dalam hatinya terdapat surga ini. Di antaranya Nabi mengatakan dalam hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang apabila seorang mukmin mendapati dalam dirinya 3 hal ini, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma.
yaitu ketika seorang mukmin menjadikan Allah dan Rasul-Nya yang paling ia cintai, dan tidak ada yang lebih ia cintai daripada keduanya, bahkan dirinya sendiri. Di saat seorang mukmin berbuat amal saleh dengan tujuan, dengan keyakinan bahwa amal saleh yang ia lakukan adalah karena ingin mendapatkan ridha dari Allah dan Rasul-Nya, karena dia meyakini bahwa Allah melihatnya, karena dia meyakini bahwa Allah akan menjaga pahala-pahalanya, karena dia meyakini Allah telah menyiapkan surga bagi orang yang bertakwa, maka disitulah dia akan merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya iman, merasakan surga dunia. Namun sebaliknya, ketika seorang mukmin beramal saleh atau berbuat apapun dan yang ia cari adalah semata-mata dunia, semata-mata pujian atau hadiah-hadiah duniawi, maka yang ia dapati tidak lain hanyalah kesengsaraan. Segala jalan kebahagiaan, segala jalan kenikmatan yang datangnya bukan dari Allah, yang datangnya bukan dengan cara yang Allah inginkan, maka itu semua hakikatnya adalah tipu daya. Ketika Allah SWT memberikan kita syariat salat, puasa, maka itu semua adalah pintu-pintu keridhaan dari Allah SWT. Ketika Allah SWT memberikan kepada kita semua kesempatan memasuki bulan Ramadan, dan Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya, dan Allah menutup semua pintu neraka serapat-rapatnya, maka itu adalah kesempatan, peluang kita mengejar ridha Allah SWT, di mana kesempatan itu semakin dekat di bulan Ramadan ini. Namun sebaliknya, ketika seorang mukmin ketika diberikan kesempatan beramal saleh, ketika diberikan kesempatan berupa bulan Ramadan, berupa pelipat gandaan pahala, akan tapi dia mengisi waktunya dengan hal yang sia-sia, dia mencari kebahagiaan dari hal-hal duniawi, maka sungguh kerugian yang ia dapatkan. Kemudian di antara tanda seorang yang masuk dalam surga dunia, yang merasakan nikmatnya surga dunia, adalah ketika dia mencintai manusia atau mencintai apapun, tidaklah mereka mencintai dia karena Allah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai sahabat kita, mencintai orang-orang yang dekat dengan kita, kita mencintai mereka karena dunia, kita mencintai mereka karena mereka yang mampu membuat kita tertawa. Hanya karena itu, hanya karena kita seide, hanya karena kita satu circle atau apapun itu, tapi kita tidak mencintai dia, bukan mendekati dia karena Allah, maka kedekatan itu sesungguhnya adalah sia-sia. Salah seorang ulama memberikan nasihat kepada kita. Di antara hal yang harusnya sebagai seorang talibul ilm berhati-hati adalah banyaknya teman. Bukan berarti banyak teman itu salah, akan tapi terkadang hati ini lemah untuk memilih teman-teman yang baik untuk kita. Terkadang hati ini tidak mampu untuk mengajak, untuk menerima ajakan teman yang belum tentu ajakan itu ajakan yang bagus. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, terlebih sebagai seorang talibul ilm, hendaknya kita bijak dalam mengambil teman. Hendaknya kita membangun pertemanan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kesetiaan apapun dari teman kita, kalau dasarnya bukan karena Allah, bukan karena saling mencintai karena Allah, sesungguhnya kesetiaan itu hanya akan membawa petaka. Kesetiaan itu hanya akan membuat kita semakin hari semakin repot. Karena sudah menjadi hal yang manusiawi, ketika kita mendapatkan kebaikan dari seseorang, maka kita perlu untuk membalasnya. Namun ketika orang yang kita memberikan kepada kita kebaikan itu hanya karena dunia, hanya karena mencintai karena dunia, maka yang kita dapatkan adalah kesengsaraan. Sebaliknya, ketika kita mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah orang yang saleh, karena dia adalah orang yang dapat membuat kita tertarik dalam ibadah, dapat meningkatkan keimanan kita, maka
teman-teman seperti itulah yang akan menyelamatkan kita. Meskipun terkadang secara tabiat kita tidak senang, tapi karena ketakwaan dia kepada Allah, karena kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, kita melihatnya saja kita senang. Itu yang membuat kita semakin dekat, itu yang membuat kita dapat merasakan nikmatnya surga dunia. Berbeda dengan orang-orang yang di luar sana, yang mereka sibuk mencari mitra, sibuk mencari rekan untuk bisnisnya, yang semua dasarnya adalah dunia, maka itu hanya akan menyibukkan mereka dalam urusan dunia. Namun hal yang membuat hati seorang mukmin tentram adalah ketika dia memiliki orang-orang yang dia cintai, karena dia adalah orang yang soleh, karena dia orang-orang yang membawa dia ke dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga yang dapat membuat orang itu merasakan surga dunia adalah ketika dia an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yuqdhafa finnar. Ketika seorang itu membenci, takut dia kembali kepada kekufuran sebagaimana takutnya dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ketika seorang mukmin mendapatkan hidayah, ketaatan, diberikan kemudahan beramal saleh, kemudian jauh dari kemaksiatan yang tadinya dia bermaksiat, kemudian dia khawatir untuk kembali ke dalam maksiat itu, sesungguhnya dia telah merasakan manisnya iman. Berbeda halnya dengan seorang yang bermaksiat kemudian mengulang lagi kemaksiatan tadi dan tidak ada rasa takut untuk kembali ke dalam maksiat yang sama, sesungguhnya dia sedang mengetuk pintu kebinasaan berkali-kali. Dan seorang mukmin ketika dia mengharapkan ketentraman, mengharapkan kebaikan dalam segala urusannya, maka yang ia fahami hanya satu, yaitu bagaimana ia dekat dengan Allah, bagaimana dia semakin hari semakin bertambah ketaatannya, bagaimana dia pergi sejauh-jauhnya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan yang begitu indah, begitu miskinnya, begitu kasihannya seseorang ketika meninggalkan dunia namun tidak mendapatkan manisnya, tidak mendapatkan manisnya sedikit pun. Lalu ditanya, apa manisnya dunia? Maka dikatakan manisnya dunia adalah zikrullah. Manisnya dunia adalah ketika kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Ketika kita mengingat bahwasanya Allah senantiasa memberikan ganjaran yang terbaik untuk kita. Ketika kita ingat bahwasanya Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga hati kita hanya tertuju pada Allah. Hati kita merasa nyaman, tidak perlu mendapatkan sanjungan dari siapapun. Hati kita merasa nyaman dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak merasakan takut sedikit pun akan dibenci siapapun, akan ditinggalkan siapapun. Karena kita boleh ditinggal oleh siapapun, akan tapi kita sangat binasa, kita akan hancur kalau kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Masyaallah ikhwah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Tentunya kita tahu Ramadan tidak lama lagi akan meninggalkan kita, dan separuh yang telah berlalu, dan tidaklah tersisa kecuali hari yang tidak banyak. Dan semakin hari-hari dalam Ramadan ini semakin habis, maka hari-hari itu akan semakin mahal bagi seorang yang beriman. Seorang mukmin akan
menggunakan waktu yang tersisa dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan ghanimah sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan ampunan Allah sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik ibadah yang kita lakukan dalam sisa waktu di bulan Ramadan ini adalah doa. Dan di sana ada 4 doa atau 4 zikir yang sebaiknya bagi seorang mukmin selalu melazimi 4 hal ini. Yang pertama adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah, Nabi mengatakan, "Qad adhallakum syahrun karim." Telah masuk dalam kalian bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka jangan sampai kalian terlewat akan 2 hal yang tidak mungkin kalian tidak butuh akan 2 hal tadi. Dan jangan sampai kalian juga lewat dari 2 hal yang dengan 2 hal tadi kalian dapat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. 2 hal yang pertama yang kita selalu butuh akan 2 hal ini, yaitu kita hendaknya selalu berdoa, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan surga dan dijauhkan dari api neraka. Nas'alullah al-jannata wa na'udzubika minan nar. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap pagi paling tidak 7 kali beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan minta dijauhkan dari api neraka. Ini menunjukkan segala doa kita, segala hajat kita, segala urusan kita di dunia ini, hal yang paling harusnya kita sering kita minta adalah meminta untuk diberikan surga. Karena dengan meminta diberikan surga, Allah akan mudahkan sebab-sebab kita masuk ke dalam surga. Allah akan berikan kepada kita pintu-pintu kebaikan, taufiknya, sehingga kita bisa beramal saleh lebih banyak, sehingga kita lebih jauh dari kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian 2 hal yang berikutnya, 2 hal yang dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah asyhadatain dan juga al-istighfar. 2 kalimat syahadat dan juga istighfar. Adapun 2 kalimat syahadat, maka dia adalah sebaik-baik ucapan, sebaik-baik amal saleh yang seharusnya setiap mukmin ucapkan setiap saat. Dan dua kalimat syahadat adalah 2 kalimat tauhid yang hendaknya kita ulang-ulang, hendaknya kita baca dalam salat kita maupun di luar salat kita, sambil kita renungi maknanya, sambil kita iktikad kuat untuk menjalankan konsekuensi dari 2 kalimat syahadat tersebut. Kemudian yang kedua adalah istighfar, di mana di antara tanda kerugian seseorang ketika kedatangan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan meninggalkannya adalah saat dia keluar dari bulan Ramadan namun belum diampuni dosa-dosanya. Maka hal yang paling harusnya kita perbanyak dalam akhir-akhir waktu ini adalah memperbanyak istighfar. Di antara contohnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau lafaz-lafaz istighfar yang lainnya. Dan istighfar adalah rahasia kesuksesan seorang mukmin. Dan istighfar adalah bentuk ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita penuh dengan dosa, setiap kita penuh dengan kesalahan, dan dengan istighfar inilah Allah akan berikan banyak kebaikan kepada hamba-Nya. Nabi mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh berbahagia seseorang yang mendapatkan dalam lembar amal salehnya istighfar yang banyak. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua taufiknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu, yang Allah berikan taufik untuk merasakan surga dunia. Allah berikan taufik untuk mendapatkan ampunannya di bulan yang mulia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة.